Hai, sebelum video ini dimulai, buat kamu yang belum subscribe channel ini, silakan bantu subscribe terlebih dahulu ya. Dan video ini akan dimulai dari 3, 2, 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk penonton video ini. Hari ini sangat spesial sekali. Kenapa? Karena saya mau membuat satu buah video yang mengcover pertanyaan para netizen yang ada di Instagram dan juga WhatsApp saya terkait dengan pendaftaran seleksi atau tahapan seleksi dari CASN tahun 2021. Jadi secara resmi pada tanggal 28 Juni 2021 lewat suratnya nomor 558 garing B strip KS .04.01 garing SD garing K garing 2021 lewat Badan Kepegawaian Negara perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan TPPK non-guru tahun 2021 diumumkan bahwa pengumuman seleksi ASN dan juga pendaftaran itu dimulai pada tanggal 30 Juni 2021 kemarin. Jadi kemarin saya sudah buat pertanyaan yang saya himpun dalam beberapa sosial media saya, yaitu Instagram dan juga WhatsApp, dan sampai dengan hari ini sudah banyak sekali yang menanyakan hal yang sama, sharing pengen tahu pengalaman saya ketika menghadapi seleksi CASN tahun 2018. Cuma sebelumnya, untuk yang baru kenal saya, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Saya adalah seorang analis pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya merupakan CPNS tahun 2018 dan Alhamdulillah tahun 2021 Maret lalu sudah diangkat menjadi PNS seutuhnya, PNS 100%. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga para penanya yang kemarin bertanya bisa terjawab di video ini. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang sekiranya tidak terjawab, boleh di-share dan boleh komen di kolom komentar. Oke, salah satu yang paling menarik adalah tentang pengumuman seleksi yang ternyata sudah dibuka pemerintah pada tanggal 30 Juni lalu. Dan perlu diketahui bahwa pengumuman seleksi ini cukup lama ya, 30 sampai dengan 14 Juli untuk pengumuman. Tapi teman-teman sudah bisa mendaftar dari tanggal 30 kemarin sampai dengan 21 Juli 2021. Artinya diberikan 21 hari untuk melamar. Dan untuk laman portal pendaftaran, teman-teman bisa membuka langsung website sscasn.bkn.go.id ya. Itu sudah dibuka pada tanggal 30 kemarin, dan silahkan teman-teman akses dengan cara menginput nomor induk kependudukan atau NIP kalian. Dan perlu diketahui bahwa satu orang itu hanya boleh memiliki satu akun, artinya tidak bisa mendaftar dua akun atau bahkan mendaftar di formasi di tahun yang sama. Oke teman-teman semuanya, tidak panjang lebar, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman saya terkait seleksi CASN 2018 yang lalu, dan semoga bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin mendaftar di tahun 2021 ini. Dan satu hal lagi, bahwa saya membuat video ini bukan berarti saya yang paling wow, paling hebat atau paling pinter. Selainnya, saya mohon maaf, video ini hanya bersifat sharing pengalaman supaya teman-teman punya gambaran seperti apa sih tahapan demi tahapan seleksi CASN itu. Oke teman-teman semuanya, kita buka saja langsung pertanyaan pertama, yaitu dari M. Iqbal. M. Iqbal ini nanya, Bang nggak tahu sama sekali cara tesnya, Bang boleh bantu atau tidak? Iya, gimana caranya Bang dan apa aja syarat-syaratnya? Oke, untuk Iqbal, nanti teman-teman yang mau mendaftar termasuk Iqbal boleh dibuka aja nanti ya Bal di website sscasn.bkn.go.id. Itu adalah portal resmi milik pemerintah untuk mendaftar CPNS atau CASN. Nah, untuk syarat-syarat itu sudah lengkap sekali. Nanti kamu boleh searching surat dari Badan Kepegawaian Negara nomor 5587 ya, yang tadi disebutkan di awal. Itu sudah lengkap sekali persyaratannya, persyaratan administrasi yang harus kamu penuhi berupa KTP dan lain-lain. Dan syaratnya nggak bisa saya sebutkan satu persatu di video ini karena memang setiap daerah biasanya memiliki syarat-syarat atau administrasi yang berbeda.
Jadi buka surat BKN tadi, dan kalau pengen lebih detail lagi, kamu bisa nyari surat dari BKN masing-masing wilayah yang ingin kamu lamar. Contohnya, Iqbal kan ada di Padang nih ya, di Padang Sumatera Barat. Kamu buka di laman BKD atau BKP SDM-nya Kota Padang. Nah, di situ lihat pengumuman CPNS atau CASN-nya. Nanti di situ bakal terlihat jelas apa-apa aja syaratnya. Jadi syaratnya itu tergantung daerah masing-masing. Teman-teman silahkan di searching aja lebih tahu. Jadi silahkan kepo, nggak perlu malu. Kalau ada waktu searching aja, dan nggak perlu cepat-cepat ya Bal, karena waktunya sangat panjang, tanggal 30 sampai tanggal 21 Juli loh. 27 Juli, jadi santai aja, karena sekarang pun portal SSCASN ini sedang banyak sekali trouble-nya, error terus. Ya wajar, karena hampir jutaan orang mengakses portal yang sama. Jadi begitu ya Bal ya, semangat. Lalu pertanyaan kedua dari First Sonari Tonang. Ya, ini nanya, Akang, apakah seorang mahasiswa masih kuliah dikatakan bisa mendaftar CPNS? Jawabannya bisa. Daftar CPNS ya untuk kualifikasi pendidikan yang SMA. Jadi kalau kamu kuliah, masih kuliah, artinya kan kamu sudah dapat ijazah SMA atau sederajat kamu nih. Jadi kamu hanya bisa melamar di formasi yang membutuhkan SLTA atau sederajat. Banyak kok, ada beberapa instansi atau OPD yang membutuhkan tamatan SMA, seperti contohnya Kemenkumham ya, seperti penjaga sipir dan lain-lain. Bisa dilihat itu ada kualifikasi pendidikan SLTA sederajat yang dibutuhkan. Jadi nanti Ari Tonang bisa daftar untuk kualifikasi SMA. Oke, lanjut ke Muhammad Fahmi. Kang Taufik, BTW CPNS sesuai dengan jurusan atau tidak? Ya, alhamdulillah. Jadi tahun 2018 yang lalu saya mendaftar di formasi analis pariwisata dengan kualifikasi pendidikan yang diminta yaitu S1 Manajemen Pariwisata. Dan alhamdulillah karena kualifikasi pendidikan saya juga sesuai yaitu S1 Manajemen Pariwisata, jadi saya bisa lolos tahap administrasi sampai dengan tahap akhir seleksi kompetensi bidang dan juga verifikasi berkas terakhir. Oke Fahmi, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Akbar Ramadan. Jadi begini Bang, Akbar kan lulusan D4 Manajemen Pengaturan Perjalanan. Kalau ingin melamar CPNS, apakah kualifikasinya hanya bisa di D4 Pariwisata aja ya Bang? Atau bisa di S1 Pariwisata? Terima kasih. Apakah D4 dan S1 masuk ke kategori yang berbeda? Oke, ini saya punya pengalaman menarik. Jadi tahun 2018 yang lalu, saya hampir aja mau mendaftar CPNS di Kabupaten Bintan. Yang dibutuhkan adalah D3 Manajemen Pariwisata. Jadi waktu itu alhamdulillah saya belum terlambat karena saya nyari info terlebih dahulu. Dengan kualifikasi pendidikan saya S1 Manajemen Pariwisata, saya kira untuk melamar di formasi kualifikasi pendidikan D3 meskipun sama-sama manajemen pariwisata itu bisa, tapi ternyata tidak bisa Akbar. Artinya kalau kamu kualifikasi pendidikannya S1 Manajemen Pariwisata atau D4 Manajemen Pengaturan Perjalanan, ya kamu harus melamar di formasi yang membutuhkan D4 Manajemen Pengaturan Perjalanan. Artinya kalau kualifikasi pendidikan kamu tidak sesuai, maka bisa dipastikan tidak akan lolos seleksi administrasi. Dan ini bukan omongan belaka, sudah banyak teman-teman saya juga yang mengalami hal yang sama dan gugur di tahap administrasi hanya karena tidak teliti membaca kualifikasi pendidikan yang diminta. Jadi kalau yang diminta D3 ya kamu D3, kalau yang diminta S1 S1, kalau yang diminta D4 ya D4 gitu loh. Jadi harus benar-benar dipahami di sini ya bahwa kualifikasi pendidikan itu menjadi syarat kompetisi di seleksi CASN tahun 2018, sudah dimulai dari tahun 2018 yang lalu. Jadi gitu ya Bar ya. Oke, kalau kamu misalkan nanti mau daftar CPNS, tiba-tiba kamu harus nyari D4 Manajemen Pengaturan Perjalanan juga, ya di daerah manapun itu. Kamu bisa searching nanti di laman SSCASN-nya, buka kata kunci Manajemen Pengaturan Perjalanan. Nanti akan ada daerah-daerah mana aja yang membutuhkan kualifikasi pendidikan tersebut. Lanjut Bar, ke Yulia. Yulia nanya, tahun ini ada nggak ya Bang buat pariwisata? Ada yang buat pariwisata ya Bang?
Ada Yulia. Nanti kamu buka tadi laman SSCASN tadi, lalu kamu ketik kata kuncinya, kamu lulusan apa nih? Misalkan pariwisata. Buka aja kata kuncinya pariwisata, ketik gitu ya. Nanti bakal muncul tuh daerah-daerah mana aja yang membutuhkan pariwisata, yang membutuhkan D3, yang membutuhkan D4 atau yang membutuhkan S1 pariwisata, dan disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan kamu sesuai dengan ijazah. Oke, lanjut dari Putri Gustiani menanyakan tentang soal CPNS guru sama pegawai pemerintahan sama kah? Ya, sama. Jadi tes CAS ini kan untuk 3 kategori ya. Ada kategori tenaga pendidik, ada kategori tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis. Nah, kalau kami seperti pariwisata masuk ke tenaga teknis. Kalau guru berarti masuk ke tenaga pendidik. Nah, untuk SKD-nya atau seleksi kompetensi dasarnya itu bisa dipastikan sama. Yang membedakan nanti ketika tahap kedua seleksi, yaitu tes kompetensi bidang ya. Seleksi kompetensi bidang itu akan lebih spesifik ke jurusan atau bidang yang kamu lamar. Jadi gitu ya Put. Lanjut, Mr. Ajang menanyakan bahwa Kang, seleksi CPNS sama sulitnya sama seleksi PPPK. Ya, saya kira sama ya. Kalau tidak sulit namanya bukan seleksi. Jadi mau kamu melamar di CPNS atau ngelamar di P3K, tentu kualifikasi dan juga tingkat kesulitannya akan distandarkan semuanya. Artinya memang standarnya sama dan punya bobot penilaian tersendiri. Saya kira seperti itu. Masih dari Ajang juga nanya, Akang di formasi mah nggak ada manajemen pariwisata nih misalkan. Terus Akang kalau kita ngelamar tidak sesuai formasi gimana? Misalkan nih Ajang daftar humas dan protokoler tapi formasi S1 humas, gimana baiknya ya? Seperti penjelasan sebelumnya bahwa tidak bisa, Jang mohon maaf gitu. Ini bukan kata saya, bukan kata Akang gitu ya, tapi memang ketentuan yang sudah ditentukan oleh pusat. Kalau kamu mau ngelamar S1 humas, kualifikasi yang diminta, ya kamu harus lulusan S1 humas gitu. Walaupun kamu manajemen pariwisata dan mempunyai misalnya kualifikasi atau punya kemampuan di bidang humas. Cuman tetap berpanduan kepada ijazah kamu. Jadi ijazah kamu apa? Saran saya adalah ya udah ngelamar di posisi sesuai dengan ijazah kamu aja, kualifikasi pendidikan kamu. Oke ya Jang, sukses Jang, cari aja Jang, pasti ada formasi kamu ya. Lalu lanjut ke CS Ahmad, mau nanya perihal CPNS Kang, boleh. Kalau ada bekas tindik, apa kemungkinan bisa masuk? Terus saya nanya juga kan, mau ngelamar di formasi apa Mat? Dia bilang Polsuspas kan. Oke, untuk yang tindik, ini tergantung kamu mau ngelamar di formasi apa ya. Kalau formasi seperti formasi umum seperti saya gitu, OPD yang ada di dinas, guru, atau kesehatan, yang seleksinya hanya sampai kepada tahapan SKD lalu SKB bidang, itu saya kira tindik tidak masalah ya. Yang menjadi masalah adalah ketika kamu ngelamar di formasi yang membutuhkan tes kesamaptaan. Maaf kalau saya ngomongnya salah ya, kesamaptaan kalau nggak salah. Itu adalah tes fisik. Sebut saja adalah Kemenkumham ya. Kemenkumham itu selain tes kompetensi dasar, lalu ada bidang, dia juga ada tes tersendiri, yaitu tes kesamaptaan tadi, tes fisik, akan diuji fisik kamu. Nah, jadi kalau memang ada tindik di badan kamu ataupun tato ya, saya kira bisa aja lewat seleksi itu, sampai ke seleksi itu, tapi nanti pasti bakal ada penilaian tersendiri dari tim penyeleksi. Mungkin bisa dikurangkan nilainya. Jadi saran saya, kalau memang kamu ada tindik nih, hindari aja daftar di formasi-formasi atau instansi yang tadi saya bilang. Coba cari formasi yang cukup sampai seleksinya di SKB bidang aja gitu ya, Mat. Lanjut, Hariski Aditya, Akang mau tanya, pas Akang daftar CPNS kemarin akreditasi kampus gimana? Oke, akreditasi yang diminta itu perlu diingat bukan akreditasi kampus ya, tapi akreditasi jurusan. Dan tahun 2018 kemarin minimal B. Lalu ada wacana di tahun 2019 dan 2021 ini katanya akreditasi jurusan C juga bisa. Cuma saya belum nyari tahu lagi, tapi yang B saya yakin bisa ya. Dan itu jelas pasti bisa. A atau B akreditasi jurusannya bisa. Kalau C saya belum tahu, tapi dengar-dengar wacana-wacana katanya sudah boleh juga untuk akreditasi jurusan dengan predikat C. Silahkan dicek lagi nanti di syarat-syarat umum dan khususnya ya Ki ya. Oke, lanjut. Taufan Fahrudin, tik buku buat belajar tes ini yang rekomen yang mana?
Terus satu lagi, tahun kemarin murni nggak tesnya? Sharing aja ya. Oke, siap. Jadi untuk buku, kemarin tahun 2018 saya nggak milih-milih buku ya. Artinya ketika saya daftar CASN, memang saya beli 2 buah buku di Gramedia, toko buku. Saya nyari buku dengan himpunan atau kumpulan buku yang menghimpun soal-soal 5 tahun terakhir, soal-soal CASN 5 tahun terakhir. Jadi saya nggak bisa ngasih rekomendasi buku yang bagus yang mana sih, semuanya bagus. Tapi pastikan aja kalau mau beli buku, buku yang menghimpun soal-soal CPNS atau seleksi CASN 5 tahun terakhir ya. Beli aja 2 atau 3 buku deh itu. Karena kemarin juga waktu tes tahun 2018, saya mulai beli buku itu 3 bulan sebelum pendaftaran dimulai. Memang sudah bedah-bedah buku dulu supaya ada yang nempel gitu kan, supaya ada yang nempel. Jadi harus dibedah, bener-bener dibedah supaya kalian tahu pola soalnya seperti apa. Karena memang tidak akan 100% mirip soal yang kalian baca di buku-buku panduan itu dengan soal yang akan keluar nanti. Saya yakin akan berbeda, karena panitia pun cerdas, pastinya tidak akan mengeluarkan soal yang sama, tapi akan mengeluarkan soal yang serupa, gitu. Lalu satu lagi, kamu tahun kemarin murni tes atau gimana? Ya, alhamdulillah tahun 2018 itu kemarin adalah, setahu saya adalah tes CPNS dengan CAT pertama di Indonesia ya, CAT Computerized Assisted Test. Jadi tes berbasis komputer. Jadi alhamdulillah murni, Van. Kalau nggak murni mungkin nggak bisa jadi seperti sekarang ya, karena dulu kan bukan wacana ya. Dulu kan rumornya kalau mau masuk PNS itu kan harus bayar puluhan juta, dan ini bukan rahasia umum lagi ya. Dan saya nggak punya uang buat itu kalau memang harus nyogok. Jadi alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan saya kesempatan bisa sampai di tahap ini. Jadi insya Allah Van, tidak akan ada lagi yang namanya jalur belakang sogok menyogok, karena nanti simulasinya ketika kamu mulai tes ya, dan selesai tes, 100 soal kamu selesaikan, nilai itu akan langsung keluar. Jadi otomatis bakal keluar di laptop atau komputer kamu, dan di luar pun akan terpampang nilai-nilainya. Jadi kamu udah tahu kamu lulus atau enggak di tempat itu juga. Jadi saya kira sudah transparan, sangat transparan. Tahun 2018 kemarin, 2019 dan 2021 ini saya yakin juga lebih transparan karena semuanya sudah digitalisasi. Gitu ya, Van ya. Alhamdulillah, Van, murni. Murni. Oke. Lanjut, Beno. CAT Fik, nggak pernah lolos aku. Tips lulus CAT. Oke, CAT ya, kalau kita ngomongin Computerized Assisted Test, jadi ini adalah berbasis komputer. Dia bilang nggak pernah lolos, Beno bilang nggak pernah lolos. Ya udah, satu hal yang pasti adalah jangan pernah lelah untuk mencoba. Alhamdulillah, mungkin dulu karena saya rezekinya baik, ketika lulus kuliah 1 tahun setelah saya selesai kuliah itu saya bekerja di reservation staff di front office department. Lalu setelah itu ada pengumuman CASN, saya coba, alhamdulillah lolos langsung pada percobaan pertama. Jadi kalau kamu yang belum lolos, ya saran saya jangan pantang menyerah untuk terus mencoba. Karena pada dasarnya kan PNS ini kan sampai dengan umur 35 tahun ya. Kalau kamu masih umur 20 tahun, masih banyak banget waktu kamu untuk terus mencoba. Kan teman-teman saya juga ada yang sudah coba 2-5 kali, bahkan ada yang 7 kali mencoba. Bahkan di umur maksimal 35 tahunnya juga masih ada yang mencoba dan lolos di tahun 2018 kemarin. Oke, CAT. Kalau kita ngomongin CAT itu tadi ada ini ya, ada 3 komponen pertanyaan sebenarnya. Ada yang disebut dengan TWK, ada TIU dan juga TKP. Kalau TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan, TIU adalah tes intelijensia umum, dan juga TKP, tes karakteristik pribadi. Jadi untuk TWK, total soalnya ada 100 ya. Ada 100 soal dibagi menjadi 3 hal ini. Yang pertama adalah TWK. TWK ini soalnya ada 35 ya, ada 35 soal seperti namanya, maka akan ditanya pertanyaan-pertanyaan berbasis wawasan kebangsaan. Jadi undang-undang dasar, 4 pilar kenegaraan ya, 4 pilar kebangsaan, yaitu undang-undang dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ya, itu semua akan ditanyakan di situ. Jadi memang harus beli buku untuk banyak menghafal, tapi jangan terlalu banyak menghafal juga. Pelajari sih, lebih pentingnya pelajari pola-pola yang sudah ada di soal, cermati polanya seperti apa, nanti kan bakal tahu tuh kata kuncinya atau kuncinya tuh seperti apa. Lalu TIU, tes intelijensia umum, ini sifatnya umum ya, jadi ada benar-benar verbal non verbal, bahkan pertanyaan simple seperti
pertanyaan persamaan kata, perlawanan kata itu masih muncul loh, masih muncul di tes CASN. Bahkan sampai dengan yang numerik-numerik, logika, matematika, nanti perbandingan segala macam itu masih muncul. Jadi 35 soal juga jumlahnya, TIU. 35 tambah 35 sudah 70. Nah, 30-nya lagi adalah tes karakteristik pribadi. Ya, tes karakteristik pribadi ini adalah tes logika, tes perumpamaan. Bisa dibilang ini adalah tahapan yang paling sulit kalau teman-teman saya bilang kemarin ya. Karena bobot soalnya juga ada. Jadi pertanyaan dengan jawaban yang semua jawaban itu benar gitu loh. Nah, tugas teman-teman nanti adalah mencari soal mana atau jawaban mana yang bobot soalnya paling tinggi misalnya. Contoh nih, pertanyaannya adalah ketika kalian melihat seorang nenek berjalan di tengah jalan dan ingin menyeberang, apa yang akan kalian lakukan misalnya. Lalu A misalkan membantu nenek tersebut untuk menyeberangi jalan, B memanggil orang lain dan memintanya untuk membantu nenek tersebut menyeberangi jalan misalkan, dan C, D, E dan lain-lainnya. Jadi jawaban itu sebenarnya benar, tapi kan harus mencari yang paling benar. Jawaban benar bobotnya 5, jawaban benar kedua bobotnya 4 dan seterusnya. Intinya kamu harus nyari bobot jawaban yang paling tinggi yaitu 5. Jadi jangan khawatir, semuanya benar, tapi tinggal cari mana yang paling benar aja di antara yang sudah benar tadi gitu. No. Lalu yang ketiga TKP, tadi udah ya, TKP udah. Oke, jadi itu kalau masalah CAT ya udah, kalau nggak lolos coba lagi. Karena berdasarkan pengalaman kemarin, alhamdulillah tahun 2018 saya termasuk yang sangat beruntung ya, ada pertolongan tangan Allah juga di sana. Setelah saya lulus 1 tahun saya bekerja di reservation departemen front office Batam View Beach Resort di Batam. Hai orang Batam View. Lalu saya langsung melamar di Karimun formasi analis pariwisata dan alhamdulillah keterima dan dalam waktu pertama kali tes, alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman jangan patah semangat ya, karena masih ada juga teman-teman lain yang di umur 35 tahun saja masih bisa lolos kok, masih bisa nyoba. Apalagi kamu masih umur 25 tahun, masih umur 22 tahun, ya sangat banyak sekali peluang yang bisa kamu coba sampai dengan umur 35 tahun, batas akhir dari pelaksanaan atau pendaftaran batas usia CPNS. Oke, gitu ya, no. Jadi tips lulusnya sebenarnya nggak ada, no. 100 soal selama 100 menit tersebut kamu kerjakan aja dengan sungguh-sungguh, dengan persiapan yang matang ya. Tentu kita harus belajar, karena kalau nggak belajar susah juga sih. Memang harus bedah-bedah soal yang sudah pernah ada dengan cara membeli buku tadi. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Muhammad Rido. Belum terakhir ya, kedua terakhir. Cara belajar yang tepat agar nilai SKD atau seleksi kompetensi dasar di tahun 2021 bisa mencapai 415 bagaimana Pak? Wow, 415 itu nilai yang sangat besar loh, sangat yang besar. Karena dari total kalau benar semua, kamu tuh total poinnya 500 ya. Sebenarnya kamu dapat nilai 350 aja menurut saya sudah bisa. Cuman tadi ya, kalau misalkan banyak juga teman-teman atau pesaing kompetitor kalian yang mendapat nilai yang tinggi, maka akan diurutkan berdasarkan ranking mana yang tertinggi. Artinya memang kamu harus bisa mendapatkan poin yang paling tinggi agar kamu bisa masuk ke dalam kompetisi berikutnya. Oke, untuk kompetisi berikutnya tadi saya bilang ini SKD ya, seleksi kompetensi dasar. Nah, untuk yang masuk ke tahap berikutnya atau seleksi kompetensi bidang, itu akan diambil 3 kali formasi. Contoh, kamu ngelamar di formasi analis pariwisata yang dibutuhkan 2 orang. Nah, di tahap SKD ini akan diambil 2 kali 3-nya, yaitu 6 orang untuk mengikuti SKB bidang. Nanti akan diurutkan berdasarkan ranking. Dan ingat, SKD bobotnya kalau nggak salah saya 40%, dan SKB bidang itu bobotnya 60%. Jadi lebih besar bobot SKB bidang. Jadi supaya lebih aman sebenarnya kalian harus unggul di SKD dan unggul juga di SKB. Tapi ada beberapa pengalaman teman saya juga yang kalah di SKD-nya, tiba-tiba di SKB dia bisa mengungguli gitu. Jadi contohnya dia nih kemarin di SKD-nya ranking kedua, terus tiba-tiba pas SKB dia ranking pertama. Jadi otomatis dia yang menang karena bobot 60% itu sangat menentukan. Jadi kalau cara belajar yang tepat saya nggak bisa menjawabnya dengan pasti ya, karena setiap orang punya cara belajarnya tersendiri. Kalau cara belajar saya dengan cara membedah-bedah buku tadi dengan rutin, mencari pola pertanyaan supaya saya bisa memprediksi pertanyaan berikutnya itu atau pertanyaan yang akan ditanyakan saat tes itu seperti apa. Silahkan cari cara belajar kamu sendiri ya, Muhammad Ridho ya. Pertanyaan terakhir dari Erik Ginanjar.
Kemarin mau ada kerjaan, oke. Kiat-kiatnya untuk CPNS. Oke, sebenarnya aduh terlalu dini ya untuk menanyakan kiat-kiat kepada saya gitu, karena saya juga bukan CPNS dengan lulusan nilai terbaik waktu itu. Jadi ya udah, yang penting lulus, kompetitor kalah, selesai gitu. Cuman saran saya, kiat-kiatnya adalah persiapkan diri kalian sedini mungkin. Saya aja dulu belajar mulai dari beli buku sampai dengan belajar sampai dengan tes pertama itu 3 bulan ya. Dan dalam kondisi yang masih bekerja, saya masih kerja, saya di sela-sela waktu luang bekerja, saya buka-buka buku, bedah-bedah buku, bedah-bedah soal juga. Jadi memang harus ada kerja keras sana, harus ada effort yang sangat tinggi untuk bisa mendapatkan kesempatan ini ya, Rick. Saya kira itu aja, Rick. Yang penting jangan patah semangat. Terus yang kedua, saya kira jangan terlalu berambisi untuk lolos ya. Maksudnya kalau misalkan effort kalian segitu dan ternyata kalian nggak lolos, ya sudah, tidak masalah, bukan suatu aib juga kan kalau nggak lolos. Kalau bisa ya coba lagi aja, coba dan coba, karena banyak pengalaman seperti itu ya. Regina Idol katanya juga menang ketika sudah 7 kali mengikuti kompetisi idol. Ya udah, CPNS pun seperti itu, 7 kali, misalkan 7 kali tes, ya siapa tahu di 7 kali tersebut kamu bisa lolos. Tenang, intinya mental kalian harus kuat dan jangan sampai goyah aja. Ya, oke. Semangat buat teman-teman yang sedang melakukan perjuangan di CASN tahun 2021 ini. Nanti kalau sekiranya masih ada pertanyaan yang mau dijawab ya, yang perlu ditanyakan dan saya bisa menjawab berdasarkan pengalaman saya tadi, saya akan nanya dan akan buat video tahap keduanya setelah video ini. Dan silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Sekali lagi selamat berjuang buat kalian yang sudah mulai berjuang, sudah mulai login nih ke lamannya CASN. Semoga di tahun ini adalah tahun keberuntungan kalian dan bisa bergabung bersama kami sebagai aparatur sipil negara yang berdedikasi tinggi untuk negara dan mengabdikan dirinya untuk negara. Nggak ada kata lain sih selain semangat dan terus berjuang. Siapkan mental sebaik mungkin, bedah buku yang banyak, perbanyak referensi, banyakin nonton video di YouTube juga, cari-cari pengalaman dari orang lain juga, banyak berdoa, minta restu dari orang tua itu juga penting, karena berkat orang tua, restu orang tua itu support yang luar biasa. Kita bakal lebih semangat kalau banyak orang yang support kan. Saya kira seperti itu saja. Kalau memang nanti ada pertanyaan tadi ya yang belum terjawab atau masih ragu atau masih kurang, kayaknya kurang dapet deh jawabannya, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa mengedukasi buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sampai jumpa di video berikutnya.